Iya, terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba mempresentasikan first open data terbaru Voxpol terkait dengan peta elektoral partai politik, simulasi Capres-Cawapres pada pemilu serentak 2024. Ini data kita termasuk data yang paling update ya untuk melihat peta terkini di dalam melihat elektoral Pilpres 2024. Next. Di sini ada tujuan survei. Kita paham bahwa tujuan ini jelas hanya untuk memotret tingkat keterkenalan, kedisukaan, dan keterpilihan baik calon presiden, partai politik, kemudian isu-isu aktual lainnya terkait dengan termasuk kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Tujuan yang kita capture, yang kita zoom out di dalam survei kali ini. Next. Pada survei ini kita lakukan 24 Juli, data kita ambil sampai 2 Agustus. Kemudian populasinya lebih kurang warga negara Indonesia 17 tahun ke atas, KTP, dan sudah nikah. Sebaran samplingnya adalah 1.200 responden dengan margin of error 2,83. Sampel kita tersebar di seluruh provinsi, seluruh Indonesia. Kita sampling frame-nya adalah menggunakan data TPS 2024, mungkin ini data paling update terbaru, dan kita termasuk lembaga yang rilis pertama menggunakan DPT 2024. Nah, metodologi yang kita gunakan adalah metode sampling, random sampling, multi-stack random sampling yang dibagi 2 stack. Stack pertama adalah systematic random sampling, TPS, alokasi jumlah TPS proporsional dengan populasi provinsi, kemudian sistematik berdasarkan letak geografis. Kemudian stack kedua adalah systematic random sampling memilih responden dari DPT, ada di TPS terpilih ditentukan 10 responden. 10 responden itu dipilih secara random berdasarkan DPT. Artinya survei kita ini adalah ada 120 titik, dan ini kita melakukan survei kita yang mengacak samplingnya, menentukan respondennya by name by address. Tidak kita izinkan surveyor untuk mengacak sendiri di lapangan. Kita menjadi perjuangan keras, tantangannya lebih, challenge-nya lebih besar dan waktunya agak lebih lama, tetapi kita bisa selesaikan dengan baik, dan kita melakukannya, metodologinya adalah sangat ketat untuk menjaga itu, dan ini kita lakukan sangat luar biasa, dan kerja keras yang luar biasa kita bisa menyelesaikan dengan baik dengan 1.200 responden dengan sampling frame DPT 2024. Ini adalah DPT yang terbaru yang ditetapkan baru kemarin, dan kita melakukan wawancara ini bukan by phone, tetapi adalah wawancara tatap muka, face to face, dengan surveyor yang terlatih. Next. Nah, ini quality control yang sudah dilakukan oleh tim Voxpol ya. Kita sangat ketat di dalam metodologi. Di dalam quality control kita juga siap tanding. Kita melihat ada 4 hal yang kita lakukan, mulai dari verifikasi, konfirmasi, dan validasi. Termasuk double validasi kuesioner. Kita memastikan bagaimana tim yang terlatih kita validasi kuesioner dengan baik, kita cleaning kuesionernya, apakah ada ditemukan kesalahan atau tidak, kita melihat konsistensi kuesioner, dan seterusnya. Kita juga melakukan rekaman audio pada pilihan partai, pada pilihan presiden, pada poin-poin penting. Kemudian kita juga melakukan verifikasi foto dengan titik Google-nya yang kita sudah pastikan apakah betul jam, waktu, dan tanggal, dan lokasinya. Kemudian kita melakukan spot check ya, 20% kita lakukan. Kita wawancarai kembali, kita konfirmasi lagi di lapangan apakah betul relawan kita turun, dan seterusnya. Kita lakukan validasi. Nah, intinya kita sudah melakukan dengan sangat ketat, sangat disiplin, melakukan quality control, spot check, hampir kita tidak menemukan kesalahan yang cukup berarti di lapangan, dan kita melakukan ini betul-betul dengan disiplin, dengan kita meyakin data kita presisi akurasi sangat kuat, karena metodologi yang ketat, dan bagaimana quality control yang cukup ketat di lapangan yang kita lakukan selama di survei nasional kali ini. Memang ini tantangan yang agak lebih berat, tapi kita bisa melakukan semuanya, sehingga peluang untuk melakukan manipulasi atau
ada ruang untuk melakukan misalnya sesuatu yang kita tidak ingin, kita tutup rapat-rapat, betul-betul kita kontrol data ini, sehingga data ini adalah data yang sangat berkualitas. Next. Nah, ini profil responden kita. Kita biasanya bagi wilayah itu Sumatera, kemudian ada Kalimantan, Sulawesi, kemudian Bali, NTT, NTB, kemudian ada Papua, kita gabungkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Banten, dan seterusnya. Jadi ini sebaran sampling kita, tapi biasanya kita bagi 9 wilayah. Next. Ini sebaran wilayah kita. Kalau kita lihat dari sampling kita ada, kita buat 5 zonasi, 6 zonasi. Next. Demografi responden kita yaitu 49 laki-laki, 3%, perempuan 50,7%. Jadi 50-50 ya, 50 laki-laki dan perempuan. Kemudian demografi responden kita dalam temuan kita kali ini itu generasi milenial 24 sampai 39 tahun itu 34,6%. Sementara Gen Z itu 17 sampai 23 tahun ada 16,3%. Nah, kalau kita gabungkan sebetulnya dari Gen Z dan milenial itu sudah hampir separuh, 50+1 Gen Z dan milenial. Ini yang kemudian data-data BPS juga menunjukkan bahwa sebetulnya data terbaru Gen Z milenial itu sudah melebihi 50% data terbaru hari ini. Kemudian usia produktif kita klaster, kita kategorisasi Gen X itu 40 sampai 55 tahun, ada di 31,8%. Kemudian baby boomers, orang-orang tua itu masih ada, dari data kita ini ada sebesar 17,3%. Jadi inilah populasi berdasarkan demografi, berdasarkan umur hari ini. Jadi tetap Gen Z dan milenial menjadi dewa elektoral, menjadi kunci penentu pada kontestasi Pilpres ataupun Pileg di 2024. Next. Nah, demografi kita responden yang paling besar adalah tentu Jawa, 40,5%, Sunda 16,8%, dan selebihnya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu signifikan di data ini. Nah, kalau kita lihat desa urban atau ruralnya, itu kelihatan bahwa memang dari sampling kita, itu desa itu 79,2% dan kelurahan atau kota hanya 20,8%. Next. Kemudian demografi responden itu pendidikan, itu paling besar dalam temuan data kita kali ini adalah SLTA itu 41,4%. Kemudian diikuti oleh yang tamatan SD itu 23,3%. Kemudian yang SLTP 18,7%. Ini adalah pendidikan terakhir mereka. Rata-rata di Indonesia sebetulnya agak lebih cenderung lebih baik hari ini. Walaupun tamatan kuliahnya masih 12,8%. Next. Kalau agama Islam 91,3%. Ada next. Afiliasi organisasi paling besar data kita konsisten dalam 2 kali kita survei setiap tahun, baik November kemarin maupun bulan Juli November, itu tetap NU 35,3%, Muhammadiyah 5,8%, dan lain-lain tidak terlalu besar. Tapi yang tidak ikut berorganisasi Islam apapun ada di angka 39,3%. Tapi intinya yang menjadi kunci penentu afiliasi organisasi yang paling masyarakat itu atau pemilih kita merasa dekat dengan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah. Next. Ini adalah demografi kita. Demografi responden kita ini adalah paling besar memang ibu rumah tangga 21,6%, kemudian petani 20,4%, pedagang wira swasta 19%. Jadi memang 3 besar ini selalu ya kadang-kadang petani, kadang-kadang ibu rumah tangga. Tetapi beberapa kali survei kita angkanya tidak terlalu jauh beda, jomplang ya, antara ibu rumah tangga dengan petani. Itu ganti-gantian aja posisinya. Tetapi memang 2 segmen ini dalam pekerjaan itu paling besar, yaitu ibu rumah tangga dan petani. Termasuk yang urutan ketiga adalah pedagang atau wira swasta. Nah, yang menarik adalah dalam temuan kita kali ini, demografi respondennya itu adalah pendapatan, memang konsisten. Penghasilan orang Indonesia itu tidak lebih dari paling dominan signifikan 32,2%, hanya di bawah 700.000.
Ini nanti akan hubungannya vote buying, beli suara, pragmatisme, transactional politik. Karena penghasilan orang Indonesia rata-rata, ini datanya setiap kali survei itu data tidak selalu berubah, selalu konsisten data ini, bahwa rata-rata penghasilan Indonesia paling maksimal, yang paling banyak itu, yaitu 700.000 ke bawah. Ada di angka, misalnya yang lain, misalnya di angka berapa, ya 2 juta sampai 3 juta hanya 16,3% saja. Next. Kemudian pemilu serentak ya. Apakah masyarakat kita sudah tahu? Ternyata memang 66,7% masyarakat kita preferensi politiknya mereka sudah tahu akan ada pemilu serentak 2024. Ini data cukup bagus ya, cukup menarik untuk kita potret. Jadi masyarakat Indonesia trennya sudah memahami bahwa 2024 ini akan ada kontestasi pemilu serentak, kalender pemilunya serentak, baik pilpres maupun pilegnya per Februari besok gitu. Tapi ada 11,9% tidak tahu. Next. Kemudian partisipasi pemilu serentak kita, kalau kita lihat data partisipasi itu dari data ini sebetulnya partisipasinya cukup menggembirakan, angin segar. 97,1% itu mereka akan ikut berpartisipasi. Jadi mereka sangat bersemangat sekali untuk nanti akan melakukan ikut dalam menyemarakkan ikut dalam berpartisipasi dalam pemilu serentak 2024. Next. Nah, kalau kita lihat alasan memilih calon presiden, apa alasan ibu bapak saudara memilih calon presiden atau wakil presiden? Jadi kalau kita kategorisasi, kita cluster, itu mereka lebih cenderung itu memilih presiden itu karena mereka lebih trennya figur kandidatnya. Calon presidennya itu menjadi dominan, menjadi penting bagi mereka untuk menjatuhkan preferensi politiknya. 67,6% mereka menentukan atau memilih calon presiden atau wakil presiden itu melihat figurnya, kandidatnya. Yang kedua ada di angka 18,3% figur pimpinan tokoh partai. Ada di 6,8% partai politik pengusungnya. Jadi ternyata yang paling penting jadi alasan memilih calon presiden itu mereka lebih cenderung melihat center of kandidat berbasis person ID atau personal ID, mereka lebih cenderung melihat orang memilih presiden atau wakil presiden itu karena kondisi atau figur kandidat ketimbang figur pemimpinan atau tokoh partai ketimbang partai politik atau pengusungnya. Next. Nah, ini data yang cukup menarik sebetulnya bahwa ini menjadi kabar baik bagi kualitas demokrasi Indonesia. Kenapa saya katakan setiap data dulu saya pernah berapa kali survei dari 2019, 2020, 2021 ini menunjukkan orang Indonesia trennya udah makin bagus. Pemilih rasional makin naik. 36% mereka itu memilih karena basis kinerja, karena prestasi, karena pengalaman. Ada di angka 14,3% mereka memutuskan pilihan politiknya karena visi misi program yang ditawarkan. Ada 11,7% karena kapasitas kompetensi yang dimiliki. Nah, ini adalah pemilih yang rational choice, 62%. Jadi menurut saya ini angka cukup besar. Ini adalah hal yang sangat baik untuk mencegah vote buying, money politik, atau klientelistik, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ada kecenderungan hasil survei kita 2 kali pemilu baik survei Juli maupun November, ada kecenderungan memang pemilih sosiologis kita udah mulai menurun. Alasan mereka memutuskan pilihan politiknya karena kesamaan agama yang dianut, karena suku bangsa kandidat atau asal usul daerah, termasuk karena umur. Tapi sekarang ada juga yang menarik. Mereka tidak hanya memilih karena kesamaan agama yang dianut, tidak hanya kiri atau kanan, tetapi juga klientelistik. Mereka memilih karena ada uang dan barang. Tapi konteks ini bahwa pemilih sosiologis kita makin menurun, ini sebetulnya kabar baik untuk kualitas demokrasi kita. Dan meskipun ada 26,6%, ini yang kedua setelah pemilih rasional, itu 27,9% mereka menentukan pilihan politiknya karena karakter kepemimpinan jujur, tegas, santun, sederhana, kemudian berpenampilan fisik menarik, good looking, ganteng, gagah, cantik, dan seterusnya. Kemudian usia kandidat 0,3%, kemudian gender jenis kelamin 0,1%. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa pemilih rasional kita trennya
mengalami pertumbuhan yang cukup baik ketimbang pemilih psikologis atau sosiologis. Next. Karakter calon presiden ya, sebetulnya yang paling diinginkan oleh masyarakat kita, apa sebetulnya karakter kepemimpinan yang mereka inginkan, yang dimiliki oleh calon presiden atau wakil presiden, itu jujur dan bersih itu adalah yang paling diinginkan. Karakter yang paling diinginkan, jujur, bersih, bebas dari korupsi, 54,2%. Masih ada tuh 11,7% karena merakyat, peduli dan perhatian atau dekat dengan rakyat. Masih ada di angka 7,8% cerdas dan berwawasan luas, mampu memimpin 6,9%, berani dan tegas 5,6%. Dari data ini ada kecenderungan dulu memang berapa kali survei itu menunjukkan ke karakter calon presiden yang diinginkan oleh pemilih kita itu adalah cenderung karena dekat dengan rakyat itu lebih menonjol, kemudian sederhana, tapi ini agak lebih cenderung hari ini mereka melihat karakter pemimpin yang jujur, bersih, dan bebas dari korupsi. Nah, meskipun mereka melihat orang karena religius masih ada 3,6% dan seterusnya. Next. Nah, kapasitas calon presiden, di antara kapasitas di bawah ini, apa yang paling penting dimiliki oleh calon presiden dan wakil presiden menurut Ibu Bapak Saudara? Jadi adalah kapasitas calon presiden yang diinginkan oleh pemilih kita dan responden kita N1200 ini adalah tanggung jawab 22,8%, kemudian kualitas kepemimpinan manajerial dalam mengelola organisasi 21,8%, kemampuan pengambilan keputusan cepat dan tepat 18,5%. Ini adalah 3 besar kapasitas calon presiden yang diinginkan oleh masyarakat kita. Next. Ini latar belakang calon presiden. Mereka lebih cenderung latar belakang pengalaman calon presiden atau wakil presiden itu mereka lebih memilih kepala daerah. Latar belakang atau background-nya 38,6%. Kita tahu bahwa background kepala daerah kita ada Mas Ganjar, ada Mas Anies. Ini adalah background, ada Ridwan Kamil gitu. Kemudian ada angka sebesar 14,9% itu adalah purnawirawan atau Polri. Itu ada Pak Prabowo, ada Mas Ahaye. Kemudian di posisi ketiga menteri 10,7% ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ya, ada Mahfud MD, dan lain-lain, ya. Jadi ini juga menjadi penting. Selain ada ulama ke Ustadz itu hanya 7,8%. Next. Ini tidak terlalu, kita lanjut saja. Elektrikitas calon presiden, ini yang ditunggu-tunggu ya. Hari ini kita rilis menjelang rapat paripurna DPR. Besok rapat paripurna, Presiden berpidato di DPR 17 Agustus. Nah, sekarang kita rilis H-1 di sebelum pidato Presiden kenegaraan di DPR. Popularitas dan elektabilitas ya calon presiden. Nah, apakah Ibu Bapak Saudara pernah mendengar nama-nama tokoh nasional di bawah ini? Kalau mengenal, apakah Ibu Bapak Saudara akan suka atau tidak suka dengan nama tersebut? Nah, yang paling populer, yang paling populis itu adalah Pak Prabowo, 93%. Kemudian diikuti oleh Pak Ganjar, kemudian Pak Anies, kemudian Sandi dan Ridwan Kamil. Itu 5 besar calon presiden kita yang paling populer. Kemudian calon presiden kita yang paling disukai rakyat, yang paling disenangi, likability maupun acceptability, itu pertama adalah Pak Prabowo 75,4%, yang kedua adalah Sandiaga Uno 64,9%, kemudian yang ketiga adalah Anies Rashid Baswedan 63,3%, dan Ganjar Pranowo sebesar 62,3%. Ini data menunjukkan bahwa sebetulnya dari tingkat kedikenalan dan kedisukaan, ini masih ada space yang kosong. Maka sebetulnya yang masih ada celah yang kosong ini, ada kemungkinan pertumbuhan elektoralnya akan ada pergerakan yang cukup signifikan. Tetapi memang bagi yang sudah mulai klimaks tingkat kedikenalan dan kedisukaannya sudah mulai agak kurang, semakin mendekati kepada tingkat keterkenalan, maka potensinya agak makin sulit. Oleh karena itu, kalau dari data ini tidak ada yang full ya garisnya, mereka masih ada yang kosong-kosong ruang yang akan mereka perjuangkan. Bagaimana mereka menaikkan tingkat kedikenalan, kemudian menaikkan tingkat kedisukaan, dan bagaimana yang suka tadi akan pilih. Kan racikan elektoral begitu. Ada sebagian orang suka, orang kenal,
Kalau nggak kenal bagaimana suka? Orang kenal dulu. Nah, yang kenal kemudian ada kemungkinan racikan elektoral pada periode klaster kedua adalah suka. Ada juga yang nggak suka. Nah, sebagian yang suka ada kemungkinan yang pilih. Ada juga nggak pilih. Nah, tapi kalau kemudian tingkat kedikenalan dan kedisukaan tidak terlalu signifikan, bagaimana dipilih? Maka harus dimaksimalkan di fungsi kedikenalan, kedisukaan, dan keterpilihan. Next. Nah, ini adalah halaman top of mind kita. Kita tidak memberikan shortcut, kita memberikan jawaban strong point, strong voters. Mereka pemilih yang sudah mantap pilih dalam benak mereka itu sudah ada nama ini. Jadi nggak perlu kita sebutkan nama, tidak perlu kita kasih shortcut. Mereka sudah memutuskan bahwa mereka sudah punya calon presiden. Sebesar 29,3% adalah Prabowo Subianto. Kemudian Ganjar Pranowo 23,5%, kemudian Anies Rashid Baswedan 20,1%. Ini ada, meskipun kenapa ada Pak Jokowi? Karena top comment jawaban ini kita tidak bisa skip. Bahwa ini hanya pilihan masyarakat yang mereka masih percaya bahwa Pak Jokowi mungkin calon presiden. Makanya ada nama Pak Jokowi. Jadi itu adalah pertanyaan yang secara refleks dijawab oleh pemilih atau responden kita. Next. Elektabilitas calon presiden pilihan tertutup ini adalah halaman yang paling ditunggu-tunggu oleh wartawan, yang paling disenangi, dan ini halaman yang paling sakti sebetulnya. Karena ini adalah potret calon presiden kita hari ini. Jadi kalau kita uji dengan 9 nama ini, maka yang 3 besarnya adalah Prabowo Subianto sebesar 33,6%, Ganjar Pranowo 28%, Anies Rashid Baswedan 22,4%. Ini adalah 3 besar, meskipun ada Anies Ridwan Kamil 2,8%, AHY 2,5%, Mahfud MD 1,8%, Airlangga Hartarto 0,8%, dan Aher 0,7%, Muhaimin 0,3%. Jadi ini adalah pilihan tertutup elektabilitas calon presiden per hari ini. Kita ambil di bulan Agustus data terakhirnya. Next. Ini kalau kita lihat sebaran, kalau kita uji misalnya elektabilitas calon presiden itu dengan basis wilayah, 9 wilayah ini, maka sumber-sumber kantong suaranya di mana saja. Nah, Pak Anies Baswedan itu sumber kantong elektoralnya, sumber lumbung elektoralnya itu ada di DKI Banten, 34,4%. Nah, di DKI Banten itu Pak Anies unggul. Kemudian di Jawa Barat, yang unggul itu adalah Pak Prabowo, 36,5%, kemudian yang kedua Pak Anies 30%. Kemudian maaf tadi Sumatera sebelumnya, Sumatera yang unggul adalah Pak Prabowo 41,5%. Sebelumnya adalah posisi ini di posisi Anies, sekarang Anies hanya 23,8%, Mas Ganjar hanya 20%. Kita geser lagi dari Jawa Barat, kita lanjut ke Jawa Tengah. Jawa Tengah dan Jogja dari itu paling besar itu adalah Ganjar Pranowo 53,3%. Kemudian yang kedua diikuti oleh Prabowo Subianto 18,9%, dan Anies Baswedan hanya 12,2%. Kita geser ke Jawa Timur, posisi pertama unggul adalah Ganjar Pranowo 38,2% dan Prabowo 37,1%. Jadi menang tipis. Sementara Anies hanya 11,2%. Bali NTB NTT Ganjar unggul 38,3%. Kemudian Kalimantan Ganjar unggul 33,3%, Pak Prabowo 33,3%, Anies hanya 22,2%. Sulawesi yang unggul adalah Pak Prabowo 40%, kemudian Anies 25%. Kemudian Maluku Papua, Anies unggul 34%. Kemudian yang kedua adalah Pak Prabowo 28% dan Mas Ganjar 16%. Next. Ini strong voters kita, pemilih yang sudah mantap pilih. Ternyata pemilih mengayun kita, swing voters kita masih ada. Artinya 17,5% itu pemilih yang mengayun. Tapi pemilih yang strong voters yang sudah mantap pilih dan tidak mungkin berubah sampai pada hari pemilihan langsung presiden itu masih ada di angka 70,1%. Next. Nah, ini strong voters kita berdasarkan pilihan. Ini tidak terlalu penting. Next. Ini endorse Pak Jokowi. Ini data ini menarik temuan kita. Sebelumnya pengaruh Pak Jokowi di dalam mengendorse salah satu calon presiden itu pengaruhnya terakhir kita temukan di bulan November itu adalah 15%. Nah, sekarang angkanya sudah naik
bergeser kepada posisi 36,4%. Jadi pengaruh atau Jokowi efek ini makin besar. Sementara mereka tidak mengatakan bahwa Jokowi tidak berpengaruh terhadap pilihan presiden mereka, itu masih ada di angka 53,3%. Kemudian tidak tahu tidak jawab 10,3%. Dengan data ini menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi makin berpengaruh di tengah masyarakat. Bisa mengubah preferensi politik mereka. Maka oleh karena itu, kemana arah intensitas, kemana arah dukungan Pak Jokowi, itu juga akan mempengaruhi peta elektoral Pilpres 2024. Nah, kalau misalnya mereka gatekeeper menjaga Pak Prabowo, menjaga Ganjar, ya dua calon presiden akan naik. Tapi kalau misalnya ketiganya juga bisa akan naik. Jadi tetap ada pengaruhnya. Tapi meskipun begitu, tetap Pak Jokowi tidak berpengaruh, masih besar juga. 53,3%. Next. Ini endorse Jokowi berdasarkan pilihan presiden. Nah, kalau kita breakdown, kita cross step lagi, sebetulnya yang paling pengaruh endorse Pak Jokowi itu kemana? Ternyata ke Mas Ganjar itu masih besar, 35,9%. Kemudian ke Pak Prabowo 33%, dan ke Pak Anies 20,8%. Bahwa endorse mereka itu berpengaruh kepada tiga calon presiden ini, tapi lebih besar itu kepada Mas Ganjar, tapi sebetulnya rentangnya masih di range margin of error antara Ganjar dengan Pak Prabowo, 33 dengan 35%. Next. Latar belakang calon presiden yang paling ideal di tengah masyarakat hari ini adalah militer sipil. Nah, ini kalau kita lihat Pak Prabowo kan militer ya, makanya ada data ini cukup konsisten ya, militer sipil. Sipilnya bisa banyak pilihannya. Nah, 19,8%. Kepala daerah menteri 9,9%, kepala daerah pengusaha 9,4%, sipil militer 9,3%. Jadi tidak tahu tidak jawab masih 11,1%. Next. Latar belakang suku, menurut Ibu Bapak Saudara, latar belakang suku seperti apa calon presiden dan wakil presiden yang paling ideal? Mereka mengatakan calon presiden yang paling ideal itu latar belakangnya adalah Jawa dengan non-Jawa, kombinasi Jawa luar Jawa itu 34,5%. Kemudian Jawa dengan Jawa 34,3%, non-Jawa dengan Jawa 7,3%, non-Jawa dengan non-Jawa 8,3%. Next. Presiden orang Jawa. Bagaimana dengan Ibu Bapak Saudara pendapat mengatakan bahwa calon presiden harus orang Jawa? Mereka tidak setuju sebesar 49,4%. Ini kalau kita gabung tidak setuju dengan sangat tidak setuju. Tapi masih ada, angkanya cukup besar, 42,8% masyarakat masih setuju bahwa orang presiden itu harus orang Jawa. Mungkin ini juga pemilih, mungkin kalau kita breakdown cross step ini juga jangan-jangan ini memang orang Jawa, cenderung primordialisme Jawa, kepemimpinan Jawa harus dipilih harus latar belakang atau orang asli orang Jawa harus menjadi presiden misalnya. Next. Ini kita masuk ke elektabilitas calon presiden simulasi 5 nama. Seandainya pemilu presiden dilaksanakan hari ini, di antara 5 nama berikut siapa calon presiden yang Ibu Bapak Saudara pilih? Itu Pak Prabowo 36,1%. Kemudian Ganjar 28,4%, Anies 23,6%. Tapi ada Mahfud 6,2 dan Airlangga 3,9%. Jadi dari 5 nama ini calon presiden unggul tetap Pak Prabowo, Ganjar, dan Anies. Next. Kita uji 4 nama calon presiden, masih unggul Pak Prabowo 36,5%, kemudian Mas Ganjar 30,4%, dan Pak Anies 24,4%. Next. Elektabilitas calon presiden simulasi 3 nama. Kalau kita uji 3 nama ini, maka Pak Prabowo masih unggul sebesar 36,5%, diikuti oleh Mas Ganjar 30,4%, Pak Anies 26,4%. Tidak tahu tidak jawab 6,7%. Next. Nah, ini elektabilitas kandidat simulasi tadi. Kalau kita cermati dari baseline-nya tadi dari wilayah ya, Pak Anies itu kalau kita lihat itu unggul di DKI Banten. Kemudian Mas Ganjar itu unggul di Jawa Tengah 53,9%, kemudian di Jawa Timur 44,7%, Bali, NTB, NTT 41,7%. Kemudian Pak Prabowo unggul di Sumatera 38,5%, Jawa Barat 41%, kemudian di Kalimantan 42,2%, kemudian di Sulawesi 51%. Next. Ini elektabilitas kandidat simulasi 3 nama berdasarkan pilihan partai. Nah,
kalau kita cermati itu pemilih misalnya PKB itu cenderung memilih Ganjar, itu 38,9%. Artinya ini pemilih PKB, basis pemilih PKB yang cenderung pilihan presidennya itu ke Ganjar. Maka ini sangat juga menjadi perhatian bagi PKB ketika menginginkan Pak Prabowo calon presiden diusung, maka terjadi split antara pemilihan partai dengan pilihan presidennya. Tidak sejalan antara grassroots dengan pilihan elit penentu di DPP partai. Kemudian cenderung Gerindra itu memilih Pak Prabowo itu 73,1%. Pemilih PDIP itu cenderung memilih Ganjar 72,7%. Pemilih Golkar itu cenderung memilih Ganjar 34,6%. Nah, sementara Golkar hari ini mengusung Pak Prabowo, tapi dari data ini cenderung pemilih Golkar itu lebih cenderung ke Ganjar. Pemilih Nasdem itu lebih cenderung 69,2% memilih Anies. Pemilih PKS 63,7% dari baseline 8,5 itu cenderung memilih Pak Anies Baswedan. Kemudian pemilih PAN itu cenderung ke Pak Anies 36,7%. Kemudian pemilih Demokrat itu cenderung ke Anies 50,1%. Dan P3 itu 1,6 cenderung kepada Ganjar, 7,4 P3 pemilih P3 cenderung ke Mas Ganjar, tapi dari baseline 1,6%. Next. Nah, elektabilitas kandidat simulasi 3 nama berdasarkan generasi, memang pemilih Gen Z dan itu lebih cenderung memilih Ganjar 37,4%. Pemilih milenial 24 sampai 39 tahun itu cenderung memilih Pak Prabowo 39,2%. Kemudian pemilihnya yang baby boomers itu cenderung ke Pak Prabowo 41,3%. Oke, elektabilitas calon presiden simulasi 2 nama. Seandainya pemilu presiden 2019, 2024 maksudnya 2 nama ini, maka unggul Pak Prabowo 53,2%. Next. Kemudian elektabilitas calon presiden simulasi 2 nama itu masih unggul Pak Prabowo 54,8%, Pak Anies 32%. Next. Simulasi 2 nama itu Pak Anies 39, Pak Ganjar 42,8%. Next. Elektabilitas calon wakil presiden top of mind, jadi yang paling besar seandainya pemilihan presiden langsung hari ini atau wakil presiden, siapa yang akan Ibu Bapak pilih itu Sandiaga Uno 11,7%, Erick Thohir 8,8%, AHY 8,7%, Ridwan Kamil 8,5%, Mahfud MD 7,4%. Jadi ini adalah kalau kita lihat cawapres itu berdasarkan top of mind, itu data kita tetap konsisten di bulan November dan bulan Agustus itu kecenderungan November dan Juli maksud saya itu kecenderungan memang masih besar itu ke Sandi untuk cawapres potensial. Kemudian Erick Thohir, kemudian AHY, Ridwan Kamil, Mahfud MD. Tapi pernah juga Erick Thohir itu masih di 5 besar, sekarang udah menuju 2 besar. Tapi posisi 5 ini tetap konsisten. Walaupun ada kemudian Khofifah itu 4%, kemudian Anies 3,3, Ganjar 3,2. Kenapa Prabowo, Ganjar, kemudian Anies rendah? Karena positioning mereka mungkin bukan capres, tapi adalah bukan cawapres, tapi capres. Itu yang membuat rendah. Kemudian ada Muhaimin 1,7, Puan 0,8, Gibran 0,7, dan seterusnya. Sehingga memang bagi mereka Ganjar, Prabowo maupun Anies itu dianggap positioningnya adalah capres bukan cawapres. Tapi itulah yang kita peta terbaru kita yang menarik. Top of mind cawapres kita hanya ada 5 nama ini adalah yang saya sebutkan tadi. Next, lanjut. Elektabilitas calon wakil presiden pilihan tertutup. Ini kalau kita cermati 11 nama, siapa calon wakil presiden yang akan Ibu Bapak pilih itu Sandiaga Uno 18,8%, kemudian AHY 15,3%, Ridwan Kamil 15%, Erick Thohir 13,5%, Mahfud MD 12%. Khofifah masih ada di 6,1%. Muhaimin 2,3, Puan 2,1, Narizidin Umar 1,5, Ahmad Heriawan 1,4, Erlangga Hartarto 1,1. Tidak tahu tidak jawabnya masih ada di angka undecided-nya 10,5%.
Ini adalah halaman yang paling disenangi oleh wartawan, halaman yang paling disukai untuk konteks cawapres potensial. Jadi inilah petanya hari ini. Kalau kita lihat cawapres kita ini nggak bergeser-geser dari 5 nama itu, 6 nama itu ada Sandiaga, ada AHY, ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, Mahfud MD, atau Khofifah. Tapi kadang-kadang posisi mereka naik turun, fluktuasinya masih terjadi. Tapi biasanya 6 besarnya ya nama-nama ini yang saya pernah sebutkan tadi. Inilah cawapres potensial kita di 2024 nanti. Next. Elektabilitas calon wakil presiden itu misalnya kalau kita lihat ya, AHY itu basisnya di mana saja. AHY itu di Sumatera hanya 18,5%, kemudian di DKI Jakarta 21,1%, kemudian di Jawa Barat 14,5%, Jawa Tengah 9,4%, Jawa Timur 3,5%, Bali, NTB, NTT 23,3%, Kalimantan 12%, Sulawesi 21%, Maluku, Papua 36%. Maka ini masalahnya AHY ini sebarannya relatif lebih bagus, merata semua wilayah ada, tapi memang masih rendah di Jawa Timur 3,5%. Kemudian di Jawa Tengah juga masih rendah 9,4%. Jadi AHY unggul di DKI dan Banten. Next, kalau kemudian kita lihat Erick Thohir misalnya, balik lagi, Erick Thohir itu unggul di Sumatera 21%. Kemudian kita lihat Khofifah itu unggul di Jawa Timur 27,6%. Mahfud MD itu unggul di Jawa Tengah 20,6%. Ridwan Kamil itu unggul di Jawa Barat 34%. Kemudian Sandiaga Uno itu unggul di Sumatera, di Jawa Tengah, dan di Bali, NTT, NTB. Next. Nah, ini elektabilitas calon wakil presiden kalau kita simulasikan dengan 6 nama. Siapa yang ibu bapak akan pilih? Mereka pilih Sandiaga Uno sebesar 29,5%, kemudian Erick Thohir 21,8%, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono 16,8%, kemudian Khofifah 10%, kemudian Andika 4,3%, Muhaimin 3,6%. Next. Ini elektabilitas calon wakil presiden kita simulasi 4 nama. Yang unggul adalah Sandi 31,7%, diikuti Erick Thohir 23,6%, kemudian AHY 18,2%, kemudian Khofifah 11,6%. Next. Elektabilitas calon wakil presiden simulasi 3 nama. Masih unggul Erick Thohir 34,3%, AHY 30,3%, Khofifah 15,3%, tidak tahu tidak jawab 20%. Next. Ini calon wakil presiden 3 nama. AHY unggul 43,4%, kemudian Khofifah 23,9%, kemudian Ahmad Heriawan 3,8%. Next. Lanjut. Next. Ini simulasi pasangan capres-cawapres kita. Next. Nah, simulasi pertama kita model 4 pasang. Itu yang unggul adalah Prabowo Caimin sebesar 31,5%, kemudian diikuti oleh Ganjar Sandi 29,8%, kemudian Anies AHY 27%. Next. Kemudian simulasi 2. Itu 4 pasang, itu unggul Prabowo Mahfud MD 36,2%, diikuti oleh Ganjar Erick 29,8%, kemudian Anies Baswedan Khofifah 23,3%. Next. Elektabilitas calon presiden simulasi 3 dengan 4 nama yang kita sodorkan, 4 pasang maksud saya, itu masih unggul Prabowo Erick ya, 37,8%, diikuti oleh Ganjar Khofifah 28,3%, kemudian Anies Baswedan Aher 21,9%, kemudian Erlangga Zulhas 1,2%. Next. Ini simulasi 4 masih 4 pasang. Itu adalah Prabowo Khofifah unggul 33,3%, dilanjutkan oleh Anies Sandiaga 27,5%, dan Ganjar Nasruddin 27,1%. AHY Erlangga 1,6%. Next. Masih 4 nama, yaitu yang unggul adalah Prabowo Gibran 33,3%,
dilanjutkan kepada Ganjar Pranowo AHY 30,3%. Kemudian posisi ketiga Anies Rashid Baswedan 24%. 2,7 Airlangga Khofifah. Model 4 pasang calon presiden. Simulasi 5, next. Simulasi 1 itu ini kita pasangkan coba dengan 3 simulasi calon presiden. 3 pasang. Ya, ini posisinya Prabowo Caimin unggul 34,6%, disusul oleh Ganjar Sandi 29,9%, kemudian Anies Khofifah 26,6%. Next. Kemudian simulasi 2 itu unggul Prabowo Mahfud MD 36,9%, kemudian Ganjar Erik 30,2%, kemudian Anies Khofifah 22,6%. Next. Masih simulasi 3 nama, Prabowo Erick Thohir 39,7%, kemudian Ganjar Khofifah 27,5%, Anies Aher 22,8%. Simulasi 3 nama, 3 pasang calon presiden simulasi 3. Next. Kita masuk simulasi 4, masih 3 pasang calon presiden kita, siapa yang unggul? Kita lihat di sini, kita saksikan adalah Prabowo Khofifah 34,6%, kemudian Ganjar Pranowo Anies Sandi 27,9%, beda tipis dengan Ganjar Nasaruddin Umar 27,1%. Next. Masih simulasi 3 nama, itu yang unggul adalah Prabowo Gibran 34,3%, diikuti oleh Ganjar AHY 30,3%, kemudian sebesar 24,8% itu adalah Anies Andika. Next. 3 pasang, simulasi 6, Prabowo Caimin 33%, Ganjar Ridwan Kamil 31%, Anies AHY 26%. Next. Masih simulasi 3 pasang, Prabowo Gibran 34,7%, Anies Ridwan Kamil 27,8%, dan Ganjar Pranowo Nasaruddin Umar 27,3%. Next. Ini elektabilitas calon presiden dan wakil presiden model 2 pasang. Jika pemilihan presiden diikuti 2 pasang, siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan Ibu pilih? Maka 2 pasang ini yang menang adalah Prabowo Muhaimin 49,4%, kemudian Anies AHY 35,5%. Next. Kemudian simulasi 2 pasang, kita coba 2 pasang, yang unggul adalah Ganjar Erick Thohir 40,2%, kemudian Anies AHY 39,4%. Next. Elektabilitas calon presiden masih 2 pasang, yang unggul adalah Prabowo Caimin 46,7%, kemudian Ganjar Erick Thohir 37%. Next. Masih simulasi 2 pasang, yang unggul adalah Ganjar Sandi 43,6%, Prabowo Khofifah, Anies Khofifah maksud saya 35,7%. Next. Masih 2 pasang, yang unggul adalah Prabowo Mahfud MD 50,6%, kemudian Anies Baswedan Khofifah 32,5%. Next. 2 pasang, simulasi 6, yang unggul adalah Prabowo Mahfud MD 49,9%, kemudian Ganjar Sandi 34,9%. Next. Simulasi 7, Ganjar Khofifah unggul 38,4%, kemudian diikuti oleh Anies Aher 38,6%, kemudian Ganjar Khofifah 38,4%. Tapi ini selisihnya beda tipis ya. Ada 0,2%. Next. Ini masih 2 pasang. Itu Prabowo Erick Thohir 52,4%, Anies Aher 32,3%. Next. Ini simulasi 9, 2 pasang. Prabowo Erick 51,7%,
Anies Sandi 35,1%. Next. Ini masih simulasi 10 dengan model 2 pasang. Di sini unggul Anies Sandi 41,8%, kemudian Ganjar Nasaruddin Umar 38,2%. Next. Simulasi 11 unggul Prabowo Khofifah 47,5%, Anies AHY 35,8%. Next. Simulasi 12, 2 pasang, Prabowo Khofifah 49,3%, Ganjar Nasaruddin 31,9%. Next. Ganjar AHY 43,1%, kemudian Anies Andika 35,6%. Next. Ini unggul di sini adalah kalau kita lihat yang unggul adalah Prabowo Gibran itu 45,7%, kemudian diikuti oleh Ganjar AHY 35,7%. Next. Di sini masih unggul Prabowo 53,2% dengan Ganjar, kemudian nomor 2 adalah Anies AHY 33,8%. Elektabilitas calon presiden wakil presiden model 2 pasang itu masih unggul Prabowo Gibran 47,7%, kemudian Anies AHY 36,7%. Next. Ini elektabilitas calon presiden wakil presiden itu model 2 pasang itu Prabowo Erik 52,6%, kemudian AHY Anies 34,2%. Elektabilitas calon presiden 2 nama yaitu Ganjar Prabowo 45,1%, kemudian Anies AHY 37,1%. Next. Ini temuan 3. Next. Ini popularitas elektabilitas partai politik. Jadi ini kalau kita lihat partai yang paling dikenal, ya, yang paling disukai, itu kecenderungan itu partai yang paling populer itu adalah Gerindra dengan PDIP itu sama, paling populer. Tapi partai Gerindra itu kemudian yang kedua adalah yang paling populer yang kedua adalah Golkar. Kemudian baru PAN dan Nasdem dan seterusnya. PKS 76,3%. Tapi kalau kita lihat partai yang paling disukai oleh masyarakat itu adalah Gerindra per hari ini 69,4%. Dilanjutkan oleh Golkar 58,8%. Kemudian ada di angka yang hampir-hampir mirip yaitu PDIP 51%, PAN 51%, Nasdem 51%, PKS 51%, kemudian Demokrat 53%. Nah, ini adalah partai-partai yang dikenal dan disukai oleh masyarakat per hari ini, yang mereka pernah dengar nama-nama partainya, pernah kemudian mereka suka dengan partai tersebut. Next. Ini adalah halaman yang paling saya sukai, halaman yang paling ditunggu-tunggu juga oleh media, bagaimana peta partai politik per hari ini. Kalau dari data ini kelihatan betul bahwa memang terjadi perubahan yang cukup luar biasa ya, bahwa posisi pertama hari ini sudah tidak lagi di PDIP per hari ini. Beberapa lembaga survei sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa selisih antara Gerindra dengan PDIP hanya tersisa 3%. Nah, dari kita memang ada masih di sisa juga 3% margin of error, tetapi memang posisinya sudah beda. Gerindra sudah menyalip elektabilitas PDIP 25,7%, kemudian diikuti oleh PDIP 22,6%, kemudian PKS 8,5%, kemudian Nasdem 7,6%, PKB 6%, Partai Golkar 4,3%, Demokrat 4,2%. Ini adalah partai dalam hasil survei kita tercapture ini partai yang lolos ambang batas parlemen 4%. Ada 7 partai politik. Tapi
masih ada PAN yang kemungkinan belum ada, temuan kita belum lolos ambang batas, masih 2,5%, Perindo 2,4%, kemudian P3 1,6%, Gelora 0,7%, Hanura 0,7%, PSI 0,3%, Partai Umat 0,3%, PBB 0,3%, Partai Buruh 0,2%, Partai Republik 0,2%, dan PKN 0,0%. Jadi ada undecided-nya masih di angka 12,1%. Yang mereka per hari ini itu belum menentukan pilihan partai politiknya. Tapi ini angkanya udah cukup menurun dibanding yang sebelumnya, ada yang angka 19% undecided yang masih menyimpan pilihan preferensi partai politiknya. Jadi ini hanya di angka 12,1%. Inilah peta politik partai politik kita hari ini. Elektabilitas partai politik kita hari ini modelnya seperti ini. Partai-partai baru cenderung masih di angka 0,0. Tapi partai-partai yang pernah bertarung ada posisi yang cukup bagus hari ini adalah Perindo, ya udah mulai bagus, partai baru yang udah di 2,4%. Tapi P3 dan PAN tetap dalam posisi belum aman, termasuk P3 ya, P3 dan PAN dalam posisi yang belum aman dari elektabilitas partai politik yang kita capture bulan Agustus ini terkait dengan jika pemilu legislatif dilaksanakan hari ini, partai politik apa yang akan Ibu Bapak Saudara pilih. Next. Ini elektabilitas partai politik berdasarkan wilayah. Gerindra itu sebarannya ada di Sumatera 35%, kemudian di DKI Banten 18%, kemudian Jawa Barat 37%, Bali NTB NTT 35%, Kalimantan 35%, Sulawesi 26%, kemudian PDIP itu sebarannya ada di paling besar itu ada di Jawa Tengah, Jogja 40%, kemudian ada di Jawa Timur 33%, ada di DKI Banten 18,9%, kemudian ada di Sumatera 18,8%. Kemudian PKS ada di Sumatera, ada di DKI Banten, kemudian ada Partai Demokrat juga relatif masih ada di DKI Banten, dan seterusnya. Next. Ini elektabilitas partai politik berdasarkan pilihan kandidat. Kalau berdasarkan pilihan kandidat hari ini, itu kalau kita cermati ya, partai politik kita itu cenderung pemilih tadi itu saya katakan, kalau kita lihat ya, PKB dari 6% itu memang mereka masih besar itu memilih Prabowo Subianto. Kemudian pemilih Gerindra yang 25,7% itu kalau kita cross check, kita breakdown, itu yang pemilih Gerindra yang memilih Gerindra itu 53,1%. Kemudian PDIP yang memilih Mas Ganjar itu adalah 60,7%. Kemudian pemilih Nasdem yang memilih Pak Anies 23,8%. Kemudian pemilih PKS yang memilih Anies 21,6%. Kemudian ini adalah sebaran ya antara elektabilitas partai dengan kandidat calon presidennya. Jadi kita bisa lihat juga, misalnya ada Partai Demokrat 4,2 itu lebih besar ke AHY-nya juga ada 6,7%, tapi juga ada ke Anies 7,4%. Jadi splitnya lebih besar. Dia bisa ke Anies, bisa ke AHY. Tapi kalau misal kita lihat pemilih Gerindra itu strike ticket voting itu cenderung dominan dan signifikan ke Prabowo Subianto. Termasuk pemilih PDIP signifikan, dominan, dan cenderung straight ticket voting kepada Ganjar Pranowo, termasuk pemilih misalnya partai partai Nasdem itu straight ticket voting cenderung dari baseline 7,6% tadi cenderung memilih Pak Anies 23,8%. Next. Ini elektabilitas partai politik hari ini dengan 2019. Next. Ini migrasi suara. Ya sebetulnya terjadi migrasi suara hari ini menunjukkan misalnya pemilih PKB itu cenderung memilih PKB kembali itu hanya 76,1%. Jadi pemilih yang cukup loyal, cukup strong, yang tidak migrasi. Tapi banyak juga pemilih PKB yang kemarin itu kemarin 2019 memilih PKB, sekarang dia sudah memilih Gerindra 7%. Jadi pemilih PKB itu migrasi sekarang memilih Gerindra itu sudah 7% dari data kita.
Pemilih Gerindra yang dari yang kemarin 2019 mereka memilih Gerindra, kemudian sekarang dia memilih Gerindra kembali 65%. Tapi splitnya nggak terlalu banyak ke partai lain. Hanya paling banyak pemilih Gerindra itu ke PDIP 4,6%. Nasdem 7,4%. Tidak terlalu besar migrasinya Gerindra ke partai lain. Kemudian kalau kita lihat PDIP yang kemarin 2019, sekarang memilih PDIP lagi 63,2%. Nah, sekarang pemilih PDIP yang memilih Gerindra itu sudah 14,2%. Dulu mereka memilih PDIP, sekarang memilih Gerindra. Migrasi pemilih PDIP ke Gerindra 14,2%. Kemudian ada juga ke Nasdem 6,4%. Kemudian ada juga pemilih PDIP yang ke PKS 5,8%. Dan ada juga 2,6% ke Partai Demokrat. Jadi migrasi suara PDIP itu terbesar, paling banyak pemilih PDIP itu hari ini banyak migrasi ke Gerindra. Signifikan. Kemudian Golkar 2019 milih Golkar, sekarang milih Golkar lagi 54,4%. Besar juga pemilih Golkar migrasi itu ke PDIP 8,8%. Kemudian ke Gerindra, pemilih Golkar kemarin sekarang milih Gerindra 7,4%. Tapi yang lain nggak terlalu signifikan, termasuk pemilih Golkar ke PKB sudah di angka 7,4%. Pemilih Nasdem yang kemarin milih Nasdem, sekarang milih Nasdem lagi 63,6%. Kemudian yang paling besar migrasi pemilih Nasdem adalah ke Gerindra juga, 11,4%. Kemudian ada juga yang migrasi ke PDIP 4,5 dan seterusnya. Kemudian PKS yang milih PKS kembali 63%. Kemudian pemilih PKS yang migrasi ke partai yang paling besar adalah ke Gerindra. Jadi ada juga sebesar 9,3% pemilih PKS kemarin itu migrasi sekarang memilih Partai Gerindra. Kemudian Partai Demokrat kalau kita lihat dari yang milih Demokrat lagi itu hanya di angka 55,2%. Tapi kemarin dia milih Demokrat 2019, sekarang memilih Demokrat lagi. Ada juga pemilih Demokrat yang sekarang sudah milih Gerindra, 17,2%. Angkanya cukup besar dan signifikan. Artinya terjadi migrasi pada pemilih Partai Demokrat pindah ke Gerindra 17,2%. Paling dominan dan signifikan. Next. Ini kedekatan dengan partai politik hari ini. Orang Indonesia memang data partai di kita ya dari pemilu ke pemilu itu hanya di angka 11 ya, 10, 12 paling tinggi. Itulah partai ID kita sekarang. Orang yang merasa dekat dengan partai politik baik secara psikologis, secara ideologis, secara membership, partisanship, mereka itu dekat dengan partai politik itu hanya 10,5%. Ini yang mengapa kemudian menjelaskan fenomena yang namanya money politik kita cukup tinggi, vote buying kita tinggi. Karena memang 10,5% itu pemilih kita itu yang dekat, merasa dekat dengan partai politik. Itu adalah pemilih yang ideologis. Sementara mereka selain itu adalah mereka tidak merasa dekat dengan partai politik. Nah, kalau kita kejar dari baseline 10,5% tadi, yang mereka merasa dekat dengan partai politik tersebut, mereka sebagai apa? Ya, sangat dekat itu ada di yang cukup dekat itu hanya 46,8%, kemudian sedikit dekat 27,8%, dan sangat dekat di angka 18,3%. Next. Ini kedekatan dengan partai politik, apakah mereka sebagai kader, simpatisan, pendukung setia, pendukung biasa, tidak tahu, tidak jawab. Jadi cenderung kedekatan dengan partai politik itu mereka lebih besar sebagai pendukung biasa saja, 40,5%. Kemudian diikuti oleh simpatisan 21,8%. Dari yang mereka tadi merasa dekat dengan partai politik baseline 10,4%. Next. Calon presiden potensial. Next. Ini adalah nama-nama yang berani mengambil keputusan bagi mereka adalah Prabowo 36,2%, kemudian Ganjar 28%, kemudian Anies 23,8%. Next. Di bawah ini nama yang berpihak kepada kepentingan rakyat itu dianggap Ganjar 32%. Next. Yang berpihak kepada kepentingan umat Islam itu dianggap Anies 32,6%. Next. Yang paling religius
Dari tiga nama ini adalah Anies 33,4%. Next. Dari nama-nama di bawah ini, menurut Bapak Ibu, siapa yang mampu mengelola konflik? Itu Prabowo 35,3%. Next. Pasangan ideal Anies di sini adalah dari 8 nama yang kita coba simulasikan, itu adalah AHY, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Khofifah, Andika, Ahmad Heriawan, dan seterusnya. Ini adalah pasangan ideal Cawapres Anies menurut masyarakat. Next. Alasan memilih Anies itu gubernur berprestasi 28,1%, religius 14,5%, gaya kepemimpinan yang baik 12,3%, cerdas pintar 12%. Next. Pasangan ideal Ganjar adalah Sandiaga Uno 25,5%, Erick Thohir 24,1%, Khofifah 7,5%. Next. Alasan memilih Ganjar, dekat dengan rakyat 31,2%, gaya kepemimpinan yang baik 22,5%, gubernur berprestasi 13,7%. Next. Pasangan ideal Prabowo adalah Sandiaga Uno 32%, Erick Thohir 23,8%, Khofifah 7,9%, Caimin 7,5%, Gibran 3,4%, Puan 1,5%, dan seterusnya. Next. Alasan memilih Prabowo karena tegas, karena berwibawa, karena tokoh militer, itu yang menjadi alasan mereka memilih Prabowo. Next. Alasan dukungan pemilih, ini kotel efek atau kita lihat ya. Jadi pemilih Anies ya, yang paling besar itu kotel efeknya itu, kalau kita lihat pemilih Anies yang itu relatif menyebar ya, split ke partai PKS, Nasdem, dan Gerindra. Jadi efek Anies itu juga besar ke PKS 20,5%, ke Nasdem 19,9%, Gerindra 12,3%, Demokrat 7,9%. Kemudian ini juga kalau ke Ganjar itu ke PDIP-nya itu 54%, Gerindra 9,3%, PKB 7,7%. Kemudian kalau Gerindra efeknya 51%, efek Prabowo 51%, kemudian ke PDIP 11%, ke PKB 4,8%. Jadi ini cenderung pemilih kita melakukan split ya. Jadi pemilih split yang paling terbesar itu mereka yang kemudian beda antara pilihan partai dengan pilihan presidennya. Tapi di data kita memang kecenderungan itu pemilih Anies itu menyebar ke beberapa partai. Termasuk kemudian pemilih Ganjar dan Prabowo cenderung ya, yang tadi saya katakan cenderung lebih strike ticket voting. Sementara sisi kotel efek Anies cenderung merendah, tidak terlalu besar. Terhadap PKS hanya 20%, Nasdem 19%, Demokrat hanya 7,9%. Jadi itu kotel efek yang mereka rasakan hari ini. Next. 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 Ini head to head saja. Next. Lanjut. 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 Nah, ini kalau kita lihat eksekutif sumeri kita, itu sebetulnya pemilih Anies itu sekarang lebih cenderung memang lebih banyak dipilih oleh ibu-ibu. Kemudian kalau pemilih secara cross step breakdown-nya umur, pemilih Anies itu lebih cenderung Gen X, usia produktif. Kemudian diikuti oleh usia milenial, 27,9%. Nah, sementara kalau kita lihat basisnya Anies itu ada di Sumatera, 27%. Maaf, di DKI Jakarta 40%, Jawa Barat 39%, Jawa Tengah 15%, Jawa Timur 9,4%, Bali, NTT, NTB 26,7%, Kalimantan 23%, Sulawesi 33%, Maluku, Papua 36%. Ini warna biru ini ini adalah Anies ya. Ada gambar Anies background belakangnya. Kalau pemilih Anies itu besar dari orang kuliah 39,9%. Nah, yang di tengah adalah Pak Prabowo. Kita lihat ada gambar Pak Prabowo background belakangnya. Itu lebih cenderung pemilihnya itu lebih dari kalangan laki-laki. Kalau pemilihnya itu Pak Prabowo itu lebih besar pemilih baby boomers, orang-orang tua, 41,3%. Tapi cenderung juga sudah besar juga pemilih milenial bilang sudah 39,2%. Angkanya sudah cukup besar.
termasuk Gen Z-nya 36%, Gen X-nya 30,7%. Basisnya Anies itu sekarang ada di berapa wilayah? Sumatera itu 38,5%, di DKI Jakarta 27%, Jawa Barat 41%, Jawa Tengah 24%, Jawa Timur itu adalah 37%, Bali, NTT 28%, Kalimantan 42%, Sulawesi 51%. Kemudian Maluku Papua 30%. Tidak pernah sekolah itu lebih banyak yang memilih Anies. Maksud saya tidak pernah sekolah lebih banyak pemilih Pak Prabowo. Kemudian dari segi Mas Ganjar itu lebih cenderung pemilihnya itu dari perempuan 31%. Pemilih Pak Prabowo, Mas Ganjar dari umur itu lebih cenderung pemilih Gen X. Kemudian milenial 28, kemudian Gen Z 37, baby boomers 25%. Basisnya pemilihnya Ganjar itu ada terbesar di Jawa Tengah 53%, Jawa Timur 44%, Bali, NTB, NTT 41%, Kalimantan 33%, Sulawesi 8%. Kemudian Maluku Papua 24%. Pemilihnya Mas Ganjar banyak dari anak SMP ya. Next. Ini next lanjut. Kesimpulan saja, nanti tinggal dibaca. Next. Next. Oke, itu presentasi kita hari ini. Semoga bermanfaat rekan-rekan wartawan. Itu penjelasan saya. Kita akan rilis hari ini persis pada tanggal 15 Agustus ya. Dari jam 1 tadi sampai jam 3 kita bacakan semua slide-nya. Nanti akan kita bagikan slide, kemudian link ini, terus nanti ada press release dari kita. Terima kasih banyak.